Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen kita semua, Bapak Randy Fadila Gustaman, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Esa Utami dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 sendiri beranggotakan saya Anissa Esotami dan rekan-rekan saya yaitu Hilmi Setia Rahadian, Rizky Adilal Danawan, dan Agis Muhammad Nursyam. Judul materi yang kami bawa adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari pemateri yang pertama. Kepada Saudara Agis, saya persilahkan. Pancasila di masa Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berdasarkan di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Pada periode 1945 sampai 1950, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan undang-undang yang presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem presidensial tak dapat diwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan mulai mendapat tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI mulai membentrok di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang akan mendirikan negara dalam Islam. Selanjutnya, pada periode 1950 sampai 1959, penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwa musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan dengan baik. Dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Lalu, yang terakhir pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah sebagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup. Politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok lagi. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDK, dan paling besar menolak Pancasila adalah Kahar Muzakar yang selanjutnya membentuk DITII sebagai perlawanan terhadap pemerintah dan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Selain itu, kelompok nasionalis komunis PKI yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara komunis. Baik, terima kasih kepada Saudara Agis yang telah menyampaikan presentasinya. Dilanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, saya persilahkan. Baik, materi yang kedua yaitu Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Yang Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Pertama, demokrasi sentralistik. Kedua, memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Dan ketiga, melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Hilmi. Kepada Saudara Hilmi, saya persilahkan. Baik, materi yang ketiga yaitu Pancasila di era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu pada Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun pada era reformasi, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN dan globalisasi. Terima kasih Saudara Hilmi yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, pemateri 1-3 telah selesai menyampaikan presentasinya. Dan dapat saya simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita juga perlu melakukan pengawasan bagi pemerintah apakah sesuai dengan dasar negara yang ditetapkan atau tidak. Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai puncak diagung-agungkannya Pancasila. Pancasila pada kehidupan masyarakat merupakan hal positif yang dapat dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya materi karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Mungkin kelompok kami akan memberi waktu untuk 2 orang penanya tercepat.